Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa a'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kembali kita membaca risalah Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, yaitu hak-hak anak atas para ayah dan para ibu. Salah satu muhadarah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua. Sangat penting untuk kita kaji, untuk kita pelajari dan kita ketahui, serta berupaya untuk kita kenali. Karena sedikit banyaknya kita terkadang belum mengetahui bahwa pada anak-anak kita itu hak-hak yang harus kita tunaikan. Kebanyakan para orang tua, terkhusus para orang tua yang jauh dari tafaqquh fiddin, jauh dari mempelajari ilmu syar'i ini, mungkin yang mereka tahu hak anak dan kewajiban orang tua yang harus ditunaikan oleh orang tua untuk anaknya adalah pemenuhan nafkah. Pemenuhan nafkah saja. Ini anggapan kebanyakan saudara-saudara kita kaum muslimin terkait pemenuhan hak anak-anak mereka. Bagaimana anak tersebut terpenuhi nafkahnya, nafkah lahirnya, nafkah batinnya. Nafkah lahir itu adalah nafkah yang terkait dengan fisiknya, makan, minum, pakaian, atau sandang, pangan, papan,
perlindungan. Nafkah batin adalah perhatian, ya, pengasuhan, pendidikan, dan yang lainnya. Nah, ternyata setelah kita kaji, atau insya Allah akan kita baca hak-hak mereka ini, ternyata Masya Allah banyak sekali hak-hak anak yang harus kita tunaikan. Bahkan disebutkan di sini bahwa hak anak itu terbagi dua. Ada hak anak yang harus kita tunaikan sebelum mereka terlahir ke dunia ini. Ada hak anak yang harus kita penuhi setelah mereka dilahirkan. Insya Allah kita akan baca pembahasan-pembahasan tersebut dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dari pembahasan hukukul aulad alal aba wal ummahat. Akhwati fillah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita jelaskan apa tujuan yang paling utama dari para orang tua untuk anak-anaknya ini, agar mereka tidak menjadi orang yang rugi di dunia maupun di akhiratnya. Kerugian yang hakiki adalah kerugian ketika mereka rugi di akhirat. Sekali lagi, kerugian yang hakiki, kerugian yang besar, kerugian yang nyata adalah ketika mereka rasakan kerugian itu ketika di akhirat. Apa bentuk kerugian tersebut? Yaitu mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terpisah, masuk ke dalam neraka. Ya. Ada yang orang tuanya masuk ke dalam neraka, anaknya yang masuk ke dalam jannah. Atau mereka bersama-sama masuk ke dalam neraka, dan ini adalah sebuah kerugian yang besar. Ya. Maka dari itu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala menekankan agar kita benar-benar serius dalam mendidik putra-putri kita, mendidik keluarga kita dengan didikan agama, didikan wahyu. Nah, mendidik mereka untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ketika kita mendidik mereka dengan serampangan, dengan tarbiyah sayyi'ah, maka yang seperti ini kata Syekh, wa su'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun 'alal abna'i wal walidain wa 'alal mujtama'i bal wa 'alal autan. Tarbiyah yang jelek, ya, baginya akan berdampak buruk terhadap anak-anaknya dan kedua orang tuanya sendiri. Serta dampak buruk dan efek buruk itu menimpa masyarakatnya, bahkan menimpa negerinya. Sehingga perkara ini jangan kita main-main, ya. Terkait permasalahan tarbiyah harus serius, karena tarbiyah ini proyek besar. Ya. Tidak cukup hanya sang anak itu dititipkan di pondok-pondok Ahlus Sunnah, dititipkan untuk belajar pada asatidzah Ahlus Sunnah, lalu kemudian di rumah tidak ada upaya untuk menjaga, ya, menjaga suasana ilmu tersebut di rumahnya. Jangan sampai demikian. Jangan sampai anak beranggapan bahwa kok yang belajar cuma saya. Jangan sampai anak mengatakan demikian atau merasa bahwa yang
dipaksa untuk belajar, yang dipaksa untuk menghafal, yang dipaksa untuk disiplin waktu dalam menghadiri sholat 5 waktu misalnya. Dia merasa hanya dia yang disuruh, hanya dia yang diberikan penegasan-penegasan terkait jangan terlambat sholat. Dan kalau di pondok, seorang harus disiplin, anak-anak itu harus tertib. Ya, kalau tidak tertib akan mengganggu roda perjalanan tarbiyah yang ada di ma'had. Karena di ma'had ini berbagai lembaga dengan satu fasilitas, misalnya masjidnya ya untuk semua lembaga yang ada di pondok itu. Kamar mandinya pun demikian untuk semua lembaga yang ada di pondok tertentu. Ketika tidak diatur sedemikian rupa, ketika tidak ada upaya untuk mendisiplinkan diri, mengatur tata tertib biar tertib, jam sekian sampai jam sekian itu jadwal mandinya tulab ya seusia 12 ke atas atau mutawassito atau tahfidz atau yang sederajat dengannya. Jam sekian sampai jam sekian sudah bergantian, baru kemudian kakak kelasnya ya, yang adik kelasnya tadi yang sudah mandi diarahkan ke masjid, yang kakak kelasnya mereka mandi. Sebelum mandi mereka bersih-bersih dulu. Demikian teratur. Adapun ketika kita tidak mendidik mereka dengan didikan yang baik, ketidakteraturan, ketidakdisiplinan, ya jangan harap kita barakallahu fikunna mengharapkan hasil yang baik ketika kita tidak ada upaya untuk mendidik mereka dengan baik. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad fadararuhu kabirun. Adapun sikap mengabaikan anak-anak, maksudnya mengabaikan anak-anak ini, mengabaikan pendidikan akhlaknya, mengabaikan pendidikan imaniyah wa akhlaqiyah, manhajiyah, dia abaikan. Dia tidak perhatikan bagaimana perkembangan akhlak anaknya, bagaimana apa saja yang harus ia ketahui terkait akhlakul karimah, apa saja yang harus ia ketahui terkait perkara-perkara akidah, perkara-perkara iman. Ia abaikan. Ya. Cukup bagi dia ketika melihat anaknya sehat, ya, anaknya riang, gembira, bermain tanpa ada gangguan, cukup bagi dia. Dia tapi tidak melihat yang tidak tampak dari itu. Yang dia perhatikan hanya fisiknya saja. Gimana caranya fisiknya ini dia sehat, ya, terbebas dari berbagai macam penyakit, sehingga diatur pola makannya. Ini makannya harus jam sekian harus susu, jam sekian harus ini dan itu. Diperhatikan masalah perutnya saja. Nah, jangan. Itu memang perlu. Terkait masalah kesehatan perlu, tanpa diragukan lagi. Tapi ada yang lebih penting dari itu dan lebih utama dari itu adalah pembinaan mereka, pendidikan mereka dengan pendidikan ilahiyah, pendidikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, mendidik iman mereka menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, mendidik mereka sebagai orang-orang atau anak-anak yang berakhlakul karimah. Ini yang terpenting dalam pendidikan anak-anak kita. Adapun kata Syekh, sikap mengabaikan anak-anak fadararuhu kabirun, maka kejelekannya dan bahayanya besar. Wa khataruhu khatirun. Naam. Dan bahayanya, ya, bahayanya sangat tinggi.
Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat ashjaruhu wa aina'at thimaruhu wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu thumma ahmaltahu falam tahfadhu. Kemudian Syekh mempermisalkan, bagaimana menurutmu kalau engkau memiliki kebun, lalu kebun itu engkau rawat. Karena dirawat tadi kebunnya akhirnya subur. Tanahnya dirawat, tanahnya digemburkan, kemudian tidak hanya itu, diberi pupuk, disiram, ya. Akhirnya tumbuh subur pepohonan yang ada di tanah itu. Ya. Tidak hanya itu, pohon-pohon yang subur tadi banyak buahnya, ya. Dan indah tanaman-tanaman serta bunga-bunganya. Kemudian setelah itu ahmaltahu falam tahfadhu. Bunga yang sudah tumbuh tadi indah dengan berwarna-warni, pepohonan-pepohonan yang ditanam akhirnya berbuah dengan berbagai macam buah, subur, hijau. Lalu kemudian kondisi yang bagus tadi kemudian kita abaikan, kita tidak jaga. Kita tidak jaga, ya. Ranting-ranting yang tidak bermanfaat kita tidak potongi, ya, kita tidak pernah memberinya pupuk, tidak pernah menyirami. Walam taskihi walam tunakkihi minal afat. Engkau tidak menyiraminya dan tidak menjaganya dari berbagai macam hama. Wa tu'iddahu linnumu'i fi kullil awqat. Lalu dan engkau tidak perhatikan perkembangannya dari waktu ke waktu. Alaysa hadza min a'zamil jahli wal humqi. Bukankah sikap yang demikian ini, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adalah sikap kejahilan yang besar, ya. Kebodohan yang sangat, ya. Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fildatu kabidika. Bagaimana mungkin engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu. Wa thamaratu fuadika, dan buah hatimu. Wa nuskhatu ruhika, dan belahan jiwamu. Wa qaimuna maqamaka hayyan wa mayyitan, dan mereka nanti yang akan menggantikan posisimu ketika engkau hidup maupun setelah engkau meninggal. Nah, perhatikan baik-baik dalam kalimat ini. Anak-anak kita adalah darah daging kita. Mereka adalah buah hati yang sangat kita harap-harapkan mereka mendapatkan hidayah taufik sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, ya. Maka ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan harapan yang besar untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat, tentunya hal ini harus ditunjang dengan apa? Dengan upaya dan usaha, ya. Harus ditunjang dengan usaha, upaya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk perhatian kita terhadap putra-putri kita. Qala alladzina bisa'adatihim tatimmu sa'adatuka, yang mana dengan kebahagiaan mereka sempurna kebahagiaanmu. Wa bifalahihim najahihim wa najahihim tudriku bihi khairan katsira, dan dengan kesuksesan mereka, keselamatan mereka, maka engkau pun akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Naam, ya. Hati-hati dari makna kesuksesan. Kenapa ini terus ana ingatkan dan kita ingatkan terus?
Jangan sampai kita salah dalam mengartikan anak kita adalah anak yang sukses. Kalau kita dengar dari para orang tua kita atau tetangga-tetangga kita atau kaum muslimin pada umumnya, seorang tidak dikatakan sukses kalau belum jadi orang. Sehingga istilah mereka, oh iku durung jadi wong. Belum jadi orang. Oh itu loh, muridku dulu sekarang sudah jadi orang. Jadi istilah jadi orang itu adalah sukses. Maksudnya bagaimana definisi sukses menurut mereka? Sukses menurut mereka itu kalau anak kita sudah jadi orang, dia sudah bisa mandiri, tidak tinggal bersama orang tuanya, punya gaji sendiri, ya, memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bergantung pada nafkah orang tuanya. Ini yang dimaksud sudah jadi orang. Ya. Jadi kalau belum seperti ini kondisinya, belum jadi orang. Namun apakah kesuksesan itu sama definisinya dengan apa yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita katakan tidak sama. Definisi mereka dengan definisi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengartikan keberhasilan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, lalu Allah masukkan dia ke dalam jannah, maka sungguh dia adalah seorang yang sukses, seorang yang berhasil. Jadi ukuran kesuksesan itu kalau dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam jannah. Ini sukses. Ya. Kalau seorang itu belum dikatakan, dinyatakan, belum dijamin masuk ke dalam jannah, itu belum sukses, Pak atau ibu-ibu. Belum sukses. Ya. Dia masih perlu perjuangan untuk bisa menjadi orang-orang yang selamat dari neraka Allah dan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, lalu Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan tidaklah yang mau untuk memikirkan ini, ya, melainkan orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki pemikiran yang jernih. Nah, merekalah yang mau untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran. Nah, barakallahu fikunna. Akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakunna. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, at-tafsilu fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak. Fa ba'da alladhi taqaddam yasuquna al-maqamu ila al-kalami 'anit tafsili fi masailil huquq. Setelah kita lalui dan kita lewati penjelasan yang terdahulu, sekarang penjelasan kita adalah mengarah kepada pembicaraan seputar at-tafsil, rincian dari permasalahan hak-hak yang dimaksud. Ya, kita ketahui pelajaran kita ini ya bertajuk Huququl Aulad, hak-hak anak. Sekarang Syekh ingin merinci hak-hak tersebut. Fa'aqul, kata Syekh, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubra.
kehadiran anak-anak atau keberadaan anak-anak itu merupakan nikmat yang besar. Dan mereka juga sebagai hadiah yang besar. Yajibu syukruha, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Ya. Anak-anak kita adalah nikmat dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri. Ya. Kita syukuri. Dengan apa mensyukurinya? Jaga. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang anaknya masih 1 atau 3 atau 5 atau yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari itu. Baik yang laki-laki semua ataupun perempuan semua. Ataupun berpasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Keberadaan anak kita itu adalah nikmat dan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Lagi-lagi, mensyukurinya adalah menjaga dan memperhatikan mereka. Ya. Jangan sampai ada istilah, wah kalau itu anaknya gak diurusi. Ya. Ya. Jangan sampai kita seperti yang demikian. Ya. Itu cuma banyak anak saja tapi gak diurusi. Waliyadzubillah. Ya. Kita tentunya gak ingin mendengar yang seperti ini. Namun terkadang orang lain itu adalah cermin kita. Orang lain itu adalah cermin kita. Apa penilaian mereka itu penilaian yang jujur dalam menilai kita. Nah, maka tentunya ketika kita benar-benar memperhatikan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kita tentunya beramal itu lillah. Ya. Benar-benar kita bersungguh-sungguh untuk berupaya amalan kita itu sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Maka tolong yang telah diberikan anak, diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadiah yang besar ini, tolong dijaga anak-anaknya. Baik zahiran wa batina. Dijaga secara zahirnya, fisiknya. Ya, dijaga. Jadi anak ini, bagaimana caranya anak ini rapi. Bagaimana anak kita ini sehat. Ya. Dijaga secara fisiknya. Dan itu merupakan pendidikan sejak dini. Membiasakan anak tampil rapi walaupun tidak dengan menggunakan yang baru. Pakaian-pakaian yang ada, kita berusaha untuk memakaikan anak kita pakaian yang rapi, yang layak. Tidak harus baru. Bersih. Ya. Nah, apa yang belum lengkap dilengkapi. Jangan sampai anak kita pakai sandal beda antara kanan dan kirinya. Itu sudah pembelajaran sejak dini. Nah, atau menggunakan peci terbalik, menggunakan sandal terbalik. Ini perhatian kita secara zahir. Ya. Makaikan celana terbalik. Nah, kita saja nggak mau kalau pakai peci terbalik. Ya, atau pakai mungkin jilbabnya terbalik, ya, yang bagian dalam ditaruh luar, ya. Atau pakai sandal terbalik, kita saja lo nggak mau. Kenapa anak-anak kita masih banyak dijumpai sandalnya terbalik dalam keadaan digandeng oleh kakaknya, digandeng mungkin oleh orang tuanya, terbalik dibiarkan? Jangan. Ya. Anak-anak itu melihat dirinya, oh ternyata kalau pakai sandal terbalik ya. Oh begini pakai sandalnya. Dilatih. Ya. Oh, sudah dikasih tahu gini loh cara pakai sandal itu. Tapi nanti terbalik lagi. Terus. Dinasehati, terus diingatkan.
Itu namanya perjuangan. Sebagaimana orang tua kita dulu. Ya, coba kita merenung atau mengingat lagi track record ketika kita waktu kecil dulu. Kita main diikuti oleh orang tua kita. Ibu kita terkhususnya. Kalau ayah jarang, ya, karena ayah mungkin sibuk di luar, bekerja cari maisha. Ibu, kita main, ya. Kalau perempuan saat itu mungkin main karet atau main apa lagi, engkle dan yang lainnya, diikuti oleh ibunya atau uminya. Takut anaknya jatuh dan ini terpreset atau yang lainnya, diikuti. Bahkan sampai apa? Bermain sambil juga disuapin. Nah, khawatir anaknya lupa makan. Perhatiannya sampai demikian. Diikuti, dicari kita. Ketika tidak ada di rumah, dicari. Ketika kita pulang terlambat, terlalu malam, dimarahi. Subhanallah, perhatiannya orang-orang tua kita dulu. Kenapa? Kebiasaan yang baik itu tidak kita ambil, kita teladani kebiasaan yang itu. Kebanyakan anak-anak kita lepas pagi, ba'da subuh atau sudah mulai agak terang, anak kita sudah keluar dari rumah. Nah, dalam keadaan sudah pakaian tidur, ketika dia pakai popo atau pampers sudah penuh pampersnya itu, ya. Udah mau lepas, masih dikeluar dia. Nah, naudzubillah, kemana orang tuanya? Ya, belum mandi sudah keluar anak ini. Tidak ada perhatian secara fisiknya, belum lagi terkait dengan batinnya. Ya. Terkait dengan batinnya adalah akhlaknya, agamanya, ketakwaannya. Nah, ini terkait dohirnya saja mengabaikan seperti itu, apalagi terkait dengan batinnya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus para ibu, ya, para ummahat harus punya perhatian dalam permasalahan ini. Dalam permasalahan memperhatikan anak, karena mereka adalah nikmat dari Allah, bahkan nikmat yang besar, kata Syekh, wa minhatun kubra, dan hadiah yang besar pula. Yajibu syukruha, wajib untuk mensyukurinya. Barakallahu fikunna. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya ia tunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismain. Adapun hak-hak anak-anak kita atau hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, huququn qablal wujudi, bimakna qablal wiladah. Hak-hak qablal wujud, yakni hak-hak sebelum mereka ada, yakni sebelum mereka dilahirkan, ya. Sebelum mereka terlahir, ternyata punya hak anak kita itu, ya, yang harus kita penuhi. Thaniyan, hukukun ba'dal wujudi wadzuhuri fid dunya. Yang kedua, hak-hak setelah mereka ada dan lahir di dunia ini, ya. Ada hak-hak tersendiri. Nah, di sini yang harus kita ketahui dan kita kenali. Jangan sampai kita orang tua yang mengabaikan hak-hak mereka. Jangan sampai ketika kita mendapati anak saya kok nakal, ya, anak saya kok nggak mau dinasehati, anak saya kok bukan tipe anak yang penurut, ya. Jangan melulu anak yang disalahkan. Jangan sampai anak saja yang disalahkan atau kesalahan itu tertuju pada anak semua. Coba diperhatikan lagi, mungkin ada hak-hak mereka yang tidak kita penuhi, ya. Kenapa mereka sampai nakal? Kenapa mereka sampai mengenal ini dan itu? Kenapa mereka sampai melakukan ini dan itu? Coba dikoreksi lagi, ya. Koreksi lagi.
Sudah benarkah pendidikan kita kepada anak kita? Sudah benarkah perhatian kita kepada mereka? Sudah benar ataukah tidak bimbingan kita kepada mereka? Jangan sampai anak hanya melihat orang tuanya hanya sibuk dengan handphonenya, dengan dagang online-nya. Sibuk, ya, nerima order sana, order sini. Anak melihat orang tuanya dari ba'da subuh sampai zuhur, HP tidak bisa lepas. Ya. Ketika nyuci, masih HP-an lagi. Karena nyucinya tinggal pencet saja. Ya. Coba nyucinya zaman dahulu. Masih nimba, ya. Baik nimba dengan dragon itu, pompa, atau nimba dengan nggak sempat mau pegang HP. Kalau sekarang, ya, dimasukkan tinggal pencet aja. Ya. Masak pun juga demikian. Masak nasi tinggal dipencet aja. Nah, si anak hanya melihat orang tua saya seperti itu. Nah, melihat orang tuanya, ayahnya juga demikian. Ayah datang, ya, ke rumah, nggak pernah ngomong sama anak-anaknya, nggak pernah bercengkrama dengan anak-anaknya, sibuk dengan teman-temannya. Kemudian keluar dengan urusan ini, urusan itu. Akhirnya si anak tidak ada yang mendampingi, membina. Nah, apa yang seharusnya mereka lakukan? Tahu-tahu sudah nakal. Tahu-tahu anak-anak mencari perhatian di luar rumahnya. Lebih dekat dengan teman-temannya. Terwarnai akhlaknya dengan teman-temannya. Akhirnya dipraktekkan di rumahnya. Tahu-tahu orang tua kaget, kok begini anak saya? Akhwati fillah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kajian kita pada sore hari ini. InsyaAllah kita akan membaca rincian dari hak-hak anak sebelum mereka terlahir, ataupun yang kedua, hak-hak anak setelah mereka ada atau dilahirkan di dunia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum